Nesis Exhibition of Learning Experience tahun 2023. Pada kesempatan hari ini, Rabu 15 Februari tahun 2023, izinkan saya, Catur Puspero Yuda sebagai moderator hari ini, dan teman saya Alfatar sebagai notulen pada hari ini. Dan perkenalkan janji kita pada hari ini, Benedik Marco Raharja, Michael Cahya Sutiarto, dan Stefan Chandra Putra. Mereka akan menyajikan penelitian mereka yang berjudul Pembuatan dan Pengujian biodegradable plastik dari buah apel hijau atau Apelus malus dan kentang granola Soladum tuberosum. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya ingin memperkenalkan para penguji. Penguji materi adalah Bapak Hendrikus Parjono dan penguji bahasa adalah Ibu Paulina Sukmana Putih. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap, penguji, dan juga audiens. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan presentasi dari para penyaji. Para penyaji, silakan. Selamat siang, Bu Paulin, Pak Hen, serta audiens sekalian. Pada hari ini kami kelompok FP66 akan mempresentasikan pembuatan biodegradable plastik yang terbuat dari buah apel dan kentang granola. Pertama, perkenalkan anggotanya, ada saya sendiri Michael, kemudian di tengah ada Marco, dan di ujung ada Stefan. Presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama ada pendahuluan, dilanjutkan dengan metode, hasil pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Pertama kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini kita akan mulai dengan latar belakang mengapa kami memilih judul FP ini. Plastik adalah sebuah benda yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Alasannya adalah karena plastik memiliki sifat yaitu elastis, kuat, namun tahan air. Tapi di balik itu, plastik memiliki sifat yaitu sulit terurai dan itu menjadi sebuah masalah dunia. Dan menurut jurnal EFL Science, ada sekitar 24 hingga 34 juta ton sampah plastik yang masuk ke dalam lautan setiap tahunnya. Oleh karena itu, kelompok kami ingin membuat sebuah alternatif lain dari plastik yang lebih ramah lingkungan atau lebih mudah terurai. Lalu kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah kami pertama adalah apakah kita dapat mengekstraksi pektin dari buah apel hijau dan mengekstraksi pati dari kentang granola. Kemudian bagaimanakah proses pembuatan biodegradable plastik dari hasil ekstraksi pati dan pektin kentang dan apel. Dan terakhir adalah kita ingin mengetahui apakah sifat dari biodegradable plastik yang kita buat itu memiliki sifat yang sama atau mirip dengan plastik konvensional. Kemudian untuk tujuan penelitiannya mirip dengan rumusan masalah, yaitu mengetahui proses ekstraksi pati dan pektin dari kentang dan apel hijau. Kemudian juga kita ingin mengetahui proses pembuatan biodegradable plastik dari bahan-bahan yang diekstraksi itu pati dan pektin. Dan terakhir kita ingin menguji kekuatan dan saling dari bioplastik yang sudah kita buat. Kemudian masuk ke variabel penelitian. Variabel bebasnya yaitu variabel yang kita pilih sendiri, yaitu hasil ekstraksi pati dan pektin dari kentang dan apel hijau. Kemudian variabel terikatnya adalah properti atau sifat dari bioplastik yang terbuat dari pati atau pektin hasil ekstraksi kentang dan apel hijau. Dan terakhir variabel kontrol dari penelitian ini adalah plastik konvensional atau low density polyethylene atau LDPE. Dan terakhir kajian pustaka. Kajian pustaka kami memiliki 3 hal yang penting dalam penelitian ini. Pertama, pektin. Pektin adalah polimer dari asam D-galakturonat yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 glikosidik. Pektin ini banyak ditemukan pada dinding-dinding sel tumbuhan yang tinggal di daratan. Hasil ekstraksinya biasanya berbentuk bubuk warna putih. Kemudian bioplastik. Bioplastik kebetulan untuk kelompok kami biodegradable plastik. Bioplastik adalah plastik yang terbuat dari biomasa.
Dan biodegradable artinya mudah terurai dalam tanah. Biodegradable plastik berarti plastik yang mudah terurai dalam tanah. Perlu diketahui bioplastik bukan berarti bisa terurai dalam tanah. Dan untuk memenuhi latar belakang kami, kita membuat biodegradable plastik. Dan terakhir pati. Pati adalah polimer glukosa yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. Pati ini banyak ditemukan pada biji-bijian, umbi-umbian, dan buah-buahan. Untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Stefan. Terima kasih Mike. Sekarang saya jelaskan bab 2 dan bab 3. Pertama untuk pengambilan bahan. Jadi ini ada terdapat alat-alat dan bahan-bahan yang kami gunakan dalam penelitian kami. Lalu untuk ada percobaan yang ketiga yaitu pengekstrasian pati, pengekstrasian pektin, dan pengekstrasian dan pembuatan bioplastik. Jadi untuk pengekstrasian pati, pertama tentang granola dikupas kulitnya, lalu diparut dengan menggunakan grinder. Lalu kedua, hasil parutan tersebut akan direndam dalam aqueous selama waktu 30 menit dengan skala perbandingan 1:2. Dan terakhir, setelah pati-pati tersebut mengendap di bagian bawah glass beaker, pati tersebut akan dipisahkan dari air dan juga kentangnya. Nantinya pati tersebut akan dikeringkan atau dipanaskan dalam incubator selama beberapa jam sampai pati tersebut mengering. Setelah kering barulah nantinya pati tersebut dapat ditumbuk atau jadi bubuk. Lalu kedua, apa yang ekstraksi pati pektin. Pertama, tapon hijau dipotong-potong lalu dicampur dengan aqueous dan dipanaskan selama waktu 3 jam. Namun saat pemanasan ini airnya tidak boleh sampai mendidih karena akan dapat merusak struktur pektin. Lalu setelah hasil pemanasan tersebut disaring, airnya diambil dan didinginkan sampai mencapai suhu ruang. Barunya nanti setelah suhu ruang tambahkan dengan alkohol 96% dan diaduk dan kemudian disaring dan pektin tersebut bisa diambil dan dikeringkan. Untuk pembuatan bioplastik, terkait mencampurkan 5 gram pati yang diekstraksi, 5 gram pektin yang diekstraksi, dan juga 5 ml air. Lalu tambahkan 3 ml gliserin dan 3 ml CH3COH atau cuka. Untuk setelah dicampurkan akan diaduk lalu dipanaskan dengan teknik perebusan benmeri. Nah, jika yang mengerti benmeri itu apa, jadi perebusan ini membaskum sebagai wadah atau tempat campuran saji, lalu bawahnya ada panci dan air. Jadi baskom tersebut tidak terkena kontak langsung dengan apinya. Nah, setelah dipanaskan, nantinya campuran tersebut bakal membentuk seperti gel dan gel tersebut baru bisa dipindahkan ke wadah dan dibentuk sesuai dengan kita. Nah, setelah itu akan dikeringkan dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 40 menit dan panasnya ini diulang berkali-kali sampai bioplastik milik kami itu tidak akan ditekan dan kering. Itu dia analisis data. Yang pertama, kami melakukan uji swelling. Jadi uji swelling ini dilakukan untuk melihat apakah bioplastik dan plastik konvensional itu menyerapnya atau tidak. Jadi pertama, bioplastik dan plastik konvensional akan ditimbang masanya supaya mendapatkan massa mula-mula. Lalu direndam dalam aqueous selama 1 jam, barulah ditimbang kembali untuk mendapatkan massa akhir. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, persentase swelling sama dengan massa akhir dikurangi massa mula-mula per massa mula-mula per 100%. Untuk kedua, uji kekuatan. Jadi bioplastik dan plastik konvensional kami akan dijepit dengan paper clipper, lalu diikat dengan benang yang terhubung dengan kantong atau wadah kosong. Nah, wadah kosong ini berfungsi sebagai tempat untuk nambahin bebannya. Setelah itu, beban akan secara perlahan-lahan ditambahkan di kantong tersebut sampai kedua plastik tersebut robek. Baru nanti beban akan ditimbang. Lalu terakhir ada uji degradasi. Jadi uji degradasi ini untuk melihat apakah plastik konvensional dan bioplastik kami dapat terdegradasi dalam tanah selama waktu yang singkat. Pertama, bioplastik dan plastik juga ditimbang untuk mendapatkan massa mula-mula, lalu dikubur dalam tanah selama 5 hari dan ditimbang lagi untuk mendapatkan massa akhir. Lalu dimasukkan dalam rumus, persentase degradasi sama dengan massa mula-mula dikurangi massa akhir per massa mula-mula per 100%. Lalu bab 3, hasil pembahasan.
ekstraksi dari 5 buah kandungan mala itu 79 gram. Namun pati yang berhasil kita ekstraksi hanya 13,43 gram atau 5,6% dari 5 buah kentang. Untuk pengekstraksian pektin, kita menggunakan 5 buah apel hijau, di mana 1 buah apel hijau itu bermassa 196,4 gram. Dan jika kandungan pektin pada 1 buah apel itu 1%, maka pektin yang dapat kita ambil dari buah apel itu ada 9,82 gram. Namun pektin yang berhasil kita ekstraksi hanya 1,84 gram. Jadi yield yang berhasil kami ambil itu 18,73 dari 5 buah apel. Namun dikarenakan 1,84 gram itu tidak cukup untuk buat di proses kami, akhirnya kami mengulang pengekstrasian ini sampai mendapatkan jumlah yang diinginkan. Waktu bisa 10 menit Untuk karakteristik pembuatan plastik. Jadi ini di sini ada produk bioplast kami, dan ini ada produk berhasil bioplast kami. Bioplast kami punya tekstur final, berwarna putih kecoklatan, berbau cuka, dan ketebalan tidak merata. Untuk hasil uji kekuatan, plastik konvensional robek setelah ditambahkan dengan beban yang bermassa 866,82 gram. Jadi plastik konvensional ini hanya memiliki kekuatan untuk menahan beban yang bermassa kurang dari 866,82 gram. Sedangkan bioplast kami robek setelah ditambahkan dengan beban 277,77 gram. Yang mana bioplast kami hanya mempunyai kecepatan untuk menahan beban yang bermassa kurang dari 277,77 gram. Sayangnya bioplast kami hanya mempunyai 1/3 kekuatan dari plastik konvensional. Hasil uji ini, masa mula-mula plastik konvensional itu 0,04 dan masa setelah direndamnya itu 0,04 gram juga. Dimana artinya plastik konvensional tidak menyerangkan sama sekali dikarenakan saat dimasukkan ke dalam rumus persentase chlorine akan didapatkan hasil 0%. Berbeda dengan bioplast kami, di mana masa mula-mulanya 5,58 gram dan masa akhirnya 7,75 gram. Jadi bioplast yang kami buat itu mengalami penambahan massa sebanyak 25% dari masa mula-mulanya. Untuk hasil uji degradasi, plastik konvensional memiliki masa awal 0,03 dan untuk masa akhirnya 0,03 juga. Jadi plastik konvensional ini tidak mengalami degradasi dalam tanah selama 5 hari tersebut. Sedangkan bioplast kami itu memiliki masa mula-mula 3 gram dan masa akhir 1,47 gram. Jadi bioplast kami mengalami pengurangan massa sebanyak 0,53 gram. Artinya 17,6% dari 17,6% dari bioplast kami itu mengalami degradasi dalam tanah selama dikubur dalam tanah selama 5 hari. Selanjutnya untuk bab 3, saat ini adalah tampilan uji degradasi, dan untuk bab 4 ada penjelasan dari Marco. Baik, terima kasih Stefan. Nah, setelah kita melihat hasil-hasil dari eksperimen kami, tentu saja kita harus membahasnya untuk mengetahui mengapa kita mendapat hasil tersebut. Pertama, kita akan mulai dengan ekstraksi pektin. Nah, pektin kerap ditemukan di dinding sel dan lamellar tengah molekular kehidupan. Dinding sel sesuai namanya adalah dinding yang meliputi seluruh sel, dan lamellar tengah adalah bagian yang melekatkan sel dengan satu sama lain. Ketika kita merebus potongan-potongan apel ini, kandungan pektin yang terdapat di dalamnya dikeluarkan dan larut dalam air. Untuk mengisolasi pektin tersebut, kita tinggal menambahkan alkohol 96% agar pektin-pektin tersebut terpresipitasi keluar. Presipitasi pektin ini keluar dalam bentuk gel-gel yang nantinya akan dikeringkan dan hasilnya menjadi bubuk. Nah, lantas mengapa hasil ekstraksi pektin yang sudah gambar yang kami tampilkan tadi warnanya coklat? Nah, kami berhipotesis bahwa itu adalah dikarenakan oleh efek drafting. Efek drafting ini bisa kita lihat dalam apel ketika apel dipotong dan dibiarkan dalam oksigen terbuka. Kita mengira setelah proses browning ini berlangsung, impuritas-impuritas terakumulasi di dalam apel tersebut, dan ketika kita melakukan proses pengekstraksian, impuritas-impuritas tersebut itu terbawa. Kemudian kita lanjutkan dengan ekstraksi patin. Patin dalam bentuk kerap disimpan dalam sel parenkim atau lebih tepatnya dalam vakuola sel. Nah, vakuola sel ini berfungsi untuk menampung cadangan makanan, salah satunya adalah patin. Nah, dengan memarut pati-pati ini, dengan memarut kentang ini, isi dari
dari sel itu dapat dikeluarkan dan pati akan terkeluar dengan sendirinya. Nah, karena pati memiliki properti tidak bisa larut dalam air, maka isolasi ini akan jadi agak gampang karena pati akan terendam di dalam gelas berat. Kemudian pembahasan untuk pembuatan dan pengujian bioplastik. Mekanisme yang terjadi dalam pembuatan bioplastik ini adalah cross-linking atau penggabungan rantai-rantai polimer. Nah, rantai-rantai polimer ini dapat terjadi antara polimer pati dengan pektin, pati dengan pati, atau pektin dengan pektin. Hasil dari cross-linking ini adalah ikatan-ikatan kovalen yang terbentuk sehingga dapat mengukuhkan dan menguatkan struktur bioplastik itu sendiri. Nah, perlu diketahui juga untuk proses cross-linking ini sebenarnya dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi proses ini sangat lama dan sangat tidak efisien. Oleh karena itu, kami menggunakan asam asetat yang terkandung di dalam cuka untuk mempercepat proses reaksi, alias menjadi katalisator. Ikatan-ikatan yang terbentuk diperkuat juga dengan ditambahkannya gliserol atau gliserin nama lainnya, yang sebenarnya juga memungkinkan untuk ikatan-ikatan kovalen terbentuk. Tetapi gliserol dalam bioplastik memiliki peran yang lebih penting, yaitu sebagai plasticizer. Apa itu plasticizer? Plasticizer adalah bahan yang dapat membuat bioplastik menjadi lebih lunak dan elastis, sehingga bioplastik yang kita buat tidak hanya kuat, tetapi juga fleksibel atau elastis. Tetapi saat kita uji, nyatanya bioplastik ini kami hanya mampu menahan sepertiga beban dari plastik konvensional. Kami mengira bahwa hal ini dikarenakan ikatan-ikatan kovalen yang harusnya terbentuk saat proses cross-linking tidak terbentuk secara seluruhnya, alias kita tidak membiarkan reaksi tersebut berjalan dengan sempurna, sehingga ikatan-ikatan kovalen yang seharusnya terbentuk tidak jadi terbentuk. Lalu selanjutnya dari segi sebalik, bioplastik kita juga menyerap lumayan banyak air, tepatnya 2,17 gram, menandakan bahwa rangkaian-rangkaian polimer yang ada di dalam plastik kami tidak rapat. Kami kira dari karena ketidakkerapatan itu, molekul-molekul air masih dapat masuk ke dalam pori-pori di antara rantai polimer dan menyerap air. Dalam penguraian, bioplastik yang kita ujikan itu juga sudah berkurang lumayan banyak. Meskipun belum terurai secara sempurna, kami kira sudah jauh lebih baik dari plastik konvensional. Jika ingin melihat hasil dari degradasi kami, nanti setelah presentasi atau setelah event berakhir bisa maju ke depan untuk melihat di sini. Waktu tersisa 3 menit. Baik, penelitian kami sudah selesai. Kami hanya tinggal menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Untuk kesimpulan, kami menarik kesimpulan bahwa pektin dari kapal hijau dan pati dari ketan bernalah dapat diekstraksi dengan prosedur yang sudah tertulis. Meskipun belum 100% efisien, akan kami jelaskan selanjutnya di saat. Lalu kami juga dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa biodegradable plastik dapat dibuat dari hasil ekstraktif tersebut, meskipun belum menyerupai properti plastik konvensional. Secara keseluruhan tentu saja eksperimen kami belum 100% bagus atau belum 100% optimal, sehingga kita memiliki saran untuk bagi para peneliti yang ingin melanjutkan studi ini. Pertama adalah inkorporasi zat lain. Menurut kami ini penting karena dengan menginkorporasi zat lain, struktur bioplastik dapat lebih kuat, sehingga bioplastik yang dapat dibuat itu bisa lebih kuat dan sekaligus lebih tipis. Misalnya dengan mengganti pektin atau menambah pektin dengan selulosa. Mengapa selulosa? Karena selulosa memiliki kepadatan yang lebih rapat dan juga selulosa banyak sekali ditemukan dalam bioplastik. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi. Nah, untuk riset selanjutnya kami menyarankan untuk peneliti bisa memanipulasi pH untuk meningkatkan ekstraksi pektin khususnya, karena itu menjadi salah satu masalah
juga kami anjurkan untuk menggunakan buah-buahan yang belum matang. Mengapa? Karena seiring buah itu semakin matang, pektin yang terkandung di dalamnya itu akan dikonversi menjadi kelompok-kelompok gula yang lain, sehingga jika digunakan dalam kita ekstraksi dengan buah yang sudah matang, kandungan pektin yang terkandung di dalamnya itu sudah sangat sedikit. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami mengapresiasi karena kehadiran kalian semua dalam kelas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 66 atas presentasi yang cukup menarik. Maka agar tidak lama-lama lagi, bisa langsung ke sesi tanya jawab. Silakan para tim penyangga untuk menyampaikan kritik atau saran, masukan, dan untuk pada kelompok 66 kami mohon teman-teman dapat menyebutkan nama terlebih dahulu sebelum menyampaikan saran atau pertanyaan. Ya, silakan. Baik, nama saya Samuel Adrus Karya dari kelas 11 IPA 4 absen 32, dan terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya dan teman saya Semi untuk memberikan tanggapan atas presentasi kelompok. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa presentasi ini sudah dilakukan dengan baik dan PowerPoint yang dibuat sudah dibuat dengan rapi dan fontnya cukup dapat dilihat. Tapi saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Yang pertama, apakah harus buah apel dan buah kentang yang digunakan untuk membuat biodegradable plastik tersebut? Apakah tidak bisa menggunakan buah lain yang masyarakat sekitar untuk konsumsi, seperti kulit buah apel ataupun pisang? Untuk pertanyaan kedua, lalu apakah memungkinkan jika digunakan buah-buahan yang sudah busuk? Karena tentunya jika bisa akan menjadi lebih bagus, jadi keseluruhan buah dapat dimanfaatkan. Terima kasih. Bisa menjawab. Saya ingin mengucapkan saja, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi pertanyaan yang pertama itu apakah harus menggunakan apel dan kentang? Jawabannya tentu saja tidak. Ini bisa dibuat dari segala macam buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung bahan dasar bioplastik. Nah, bahan dasar bioplastik itu bisa anti, pektin, selulosa, dan lain-lainnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda yang kedua, jika menggunakan mengekstraksi dari buah-buah busuk, tentunya bisa, tapi kami kira akan menjadi sangat susah. Mengapa? Karena kami sendiri juga sudah mencoba. Sebelum kita menggunakan buah apel dan kentang ini, kita menggunakan kulit buah pisang dan kulit buah mangga. Tetapi saat ekstraksi tersebut, masalah yang sudah saya sebutkan tadi seperti browning pada kulit pisang itu menjadi salah satu halangan yang sangat besar bagi kami. Jadi saya yakin pasti tentu ada caranya dengan memanipulasi pH atau dengan memanipulasi suhu atau dengan zat-zat lainnya, tetapi dari kami itu tidak dilakukan. Terima kasih. Baik, selamat siang kepada Bapak Ibu Guru, penguji dan hadirin sekalian. Sebelumnya singkat saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Samuel Sihombing dari kelas 11 IPA 4. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu. Dan saya juga ingin mengucapkan apresiasi kepada para penyaji yang menurut saya telah menyajikan presentasi yang cukup bagus, informatif dan menarik. Namun karena presentasi yang menarik ini tertimbul pertanyaan di otak saya, yaitu bagaimana biodegradable plastik dari buah apel hijau dan kentang granola ini dapat membantu mengurangi limbah plastik yang sulit terurai di lingkungan. Jadi seperti yang bilang tadi, tujuan kami. Nama saya Pak Putra.
yang penggunaannya itu ya tergantung dari orang-orang sendiri. Tapi bioplastik kami ini kan tadi dibuktikan dalam yang percobaan uji degradasi. Jadi plastik kami itu dapat terdegradasi dengan cepat dalam tanah. Jadi dengan menggunakan alternatif itu, ya kita bisa mengurangi penggunaan plastik konvensional. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Bapak pertanyaan saja atau selanjutnya kita akan mulai tanya jawab dengan para penguji. Kita akan mulai dari penguji materi Pak Hendrikus. Para Pak Hendrikus silakan. 10 menit mulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih moderator. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk kelompok 66, bagus sekali. Kalian punya ide, punya inovasi yang bagus, ingin menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Kami juga mengucapkan terima kasih teman-temannya semua, Bapak Ibu yang mendukung putra-putranya di sini atas kehadirannya. Sangat luar biasa bisa mempunyai anak-anak kuliah seperti itu. Tapi akan saya tanyakan adalah, saya akan tanya materi dulu ya. Kalau dari semangat-semangat kanisian yang kita peroleh, yang kita inginkan, itu kalau menyelamatkan sampah plastik itu masuk UAP yang mana ya? Kan udah hafal lah maksudnya. Ya kita akan menghidupi itu di sini. Salah satunya kamu sudah akan menghidupi itu, tapi yang mana kira-kira? Ayo buka Google dulu. Oke, yang mana teman-temannya? UAP yang mana? Yes, yang mana? Ada 4 kan? Yang mana? Ya, yang paling belakang. Merawat rumah kita bersama. Betul sekali, merawat bumi rumah kita bersama. Kalau biasa punya ide seperti itu mungkin lupa saya apa itu termasuk yang semangat ini yang kita berikan di sini juga dipupuk terus dan dihidupi supaya kita itu peduli dengan lingkungan kita, yaitu merawat bumi rumah kita bersama. Di UAP juga ada di UAP yang keempat. Terima kasih yang sudah membantu. Tapi nggak akan mengurangi nilai kalian. Jangan takut. Ya, saya akan tanya beberapa hal. Tadi kalau sambil tertimbun beberapa pertanyaan, jadi tertimbun jadi malah nggak muncul. Saya muncul beberapa pertanyaan dari presentasi yang bagus tadi. Ya, seperti yang hampir sama dengan mereka berdua, apel itu di kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih merupakan buah yang bukan murah gitu. Apel tidak semuanya orang bisa membeli apel dan makan apel. Kalau itu apel-apel kamu dibuat plastik semua misalkan gitu, apakah worth it nggak pembuatan plastik itu dengan menggunakan apel? Kalau kita akan merawat bumi rumah kita bersama, membuat plastik dari sampah, misal sampah apa? Sampah organik seperti tadi ada kulit pisang, kulit mungkin apel kulitnya atau apa. Tapi kulit apel itu mencarinya susah kan, tidak semua orang makan. Maka kulit-kulitnya masalahnya. Iya kan? Jadi misalnya apakah worth it enggak dengan penelitian kamu ini untuk menyelamatkan bumi ini dari sampah plastik karena menggunakan apel. Dan kentang itu memang banyak digunakan, tapi kentang kan kebutuhan pokok juga orang. Jadi kalau nanti dibuat untuk plastik, nanti apakah justru akan mengurangi komoditi yang ada di kita? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam abstrak kamu menuliskan bahwa plastik yang saya buat tidak sebagus atau tidak sama dengan plastik konvensional. Ya, terakhir itu kan ya. Kalau dalam abstrak bertuliskan setidaksamaannya itu di bagian apa? Tadi kamu kan kalau sepertiganya apa tadi kan ya? Nah itu kamu masukkan ke situ dan masukkan saja. Masukkan di datanya itu bahwa ngomong kalau tidak sesuai itu di bagian apa harus ada data. Jangan ngomong tidak sesuai, tapi jangan menjelaskan tidak sesuainya itu di mana. Datanya seperti apa? Oke. Kemudian tadi dikatakan Benedict
tadi ya, bahwa pembuatan plastik dan polimerisasi dari pektin, kemudian yang mengandung apa tadi, ada gugus esternya, ada hidroksilnya segala macam. Nah, jenis polimerisasinya yang seperti ya, jenis polimerisasi apa ya? Kemudian kita kalau tunjukkan tadi ada ikatan glikosidik. Glikosidik kan tadi ada satu yang amilopektin dan amilosa tadi ya. Nah, itu kamu hanya menggambarkan satu. Itu ya kalau saya baca itu amilosa, amilopektin ini seperti apa? Nanti digambar dikit aja nggak apa-apa. Biar nanti ternyata amilopektin dan amilosa itu beda banget atau sama. Maka kok adanya amilopektin ini bisa digunakan sebagai plastik? Ya, karena sifat apa dari amilopektin ini? Kalau amilosa saja saya rasa tidak bisa digunakan kan, karena mengandung di dalam pati kan ada 80% amilopektin, 20% amilosa ya. Nah, amilopektin ini mengapa kok bisa itu campuran kedua itu bisa menjadi bahan utama, alasan utama untuk menjadi plastik? Supaya lebih apa sih? Itu dulu ya pertanyaannya. Nanti kalau masih ada waktu saya sampaikan, tapi kalau enggak itu aja dulu. Oke, silakan dijawab. Saya ingin menjawab pertanyaan pertama, apakah aku itu boleh untuk alternatif plastik? Sebenarnya sih kurang, cuma kelompokan sudah banyak yang juga mau bioplastik, sehingga penggunaan apel ini kita ingin membuat alternatif tambahan lagi dari misalnya alternatif bioplastik. Sebenarnya sih ya kurang lebih, cuma kita hanya ingin menambahkan alternatif yang sudah ada, ini lebih banyak pilihan. Kemudian tentang tidak mungkin kurang bisa dikatakan begitu, karena mungkin di Indonesia jarang. Cuma plastik adalah sampah masalah dunia, dan menurut saya di negara-negara lain itu tentu bukan sebuah hal yang makanan elit begitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Jadi itu sebagai alternatif saja ya. Alternatif saja. Oke, sebagai alternatif boleh ya. Tapi nanti kalau misalkan ini sesuatu buatan inovasi yang memang itu memanfaatkan limbah, karena limbah menjadi berkah gitu kan. Tapi nggak apa-apa sebagai sebuah inovasi, sebagai pilihan alternatif, nggak masalah. Thank you. Jadi kan melakukan cross linking ya. Itu terjadi polimerisasi dan polimerisasi sama ya. Untuk waktu bisa dulu. Langsung aja. Jadi kalau senyawa-senyawa alami begitu, biasanya polimerisasinya secara apa? Kondensasi, pasti kondensasi itu. Ya, kan ada adisi, ada kondensasi. Kalau adisi kan pemutusan di katakan misalnya tidak ada, cuma penggabungan dari ada yang dari es dan ada hidroksid segala macam, tapi itu secara kondensasi, secara kondensasi. Dan pelepasan kalau sederhana seperti itu. Saya boleh menambahkan? Ya, silakan. Yang dari yang kami baca itu lebih ke cross linking. Saya tahu cross linking itu lebih ke kurang lebih sama-sama polimerisasi. Tapi dari yang kita baca itu cross linking itu tipenya ada dua, itu yang homobifunksional sama heterobifunksional. Nah, yang homo itu kan artinya sama jenis, terus yang hetero itu beda jenis. Kami kira yang terjadi di bioplastik kami itu dua-duanya, bahkan yang saya bilang tadi, ini cross linkingnya bisa terjadi antara pati dengan pati, pektin dengan pektin, dan pati dengan pektin. Jadi cross linkingnya terjadi dua-duanya.
ada alasan tertentu Pak. Itu kan bioplastik bisa terbuat dari berbagai macam hal, berbagai macam bahan dasar. Tidak harus pati aja gitu. Pati itu mengandung amilopektin yang setiap 20 glukosa ada percampuran 1,6 alfa glikosida gitu ya. Jadi di sana nanti 80%-nya amilopektin, 20%-nya amilosa, sehingga secara fisik mereka adalah kental seperti gel. Nah, jadi itu membuat apa? Jadi nanti itu di dalam plastik akan membuat efek lentur. Nah, mungkin kalau plastiknya kaku, nah nggak bisa dilipat, nggak bisa ini, itu akan membuat plastik yang nggak baik, plastik harusnya akan lentur. Nah, kelenturan itu bisa kalian ambil dari si amilopektinnya itu, karena semakin bercapar kan kerendahannya semakin rendah, ya. Kerendahan semakin rendah atau kerapatan semakin rendah, kerapatan semakin rendah, maka dia lebih bisa digerak-gerakkan gitu. Jadi itu lebih betul alasannya menggunakan menggunakan hati, karena ada amilopektinnya di bercapar-capar. Terakhir satu ya. Yang banyak waktu itu yang kalian bekerja itu siapa tokoh utamanya kalian bertiga? Di kalian bertiga itu tokoh utamanya siapa yang punya ide, siapa yang ngerjain, siapa atau bagaimana kerjasama kalian seperti apa? Jadi untuk pengideannya itu kami bertiga awalnya ini mau buat bioplastik, tapi yang dulu saya bilang itu kita menggunakan kulit mangga sama kulit pisang yang gagal, jadi diubah. Kita bertiga sepakat akan menggunakan apel sama pisang, apel sama kentang. Jadi ya itu untuk pengideannya begitu. Untuk kerja di labnya ya kita bertiga juga. Ada nilainya masalahnya, kayak kerjasamanya berusaha. Oh saya yang paling banyak Pak, berarti kalian oh dia idenya dia saya numpang selama aja kok. Nah, tapi kalian bisa kerjasama dengan baik. Memang mengajarkan seperti itu harus ada kerjasama supaya kalian menghasilkan yang terbaik bersama-sama, bisa senang di kantor bersama. Thank you, terima kasih sudah Pak. Baik, terima kasih Pak Henrikus. Sekarang giliran untuk Bu Ibasa, Bu Maulid, Pak Maulid, silakan. Terima kasih Pak. Kalau saya Marco Stefan, Ibu mengucapkan selamat ya. Kalian sudah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hanya dalam hitungan bulan kalian mampu mempresentasikan juga dengan baik. Ibu harap nanti kalian mengikuti saran-saran Ibu kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki. Kalau tidak ada ya Ibu sangat baik. Oke Bu, kita akan melihat bagian abstrak kalian. Kalian lihat sederhana kalian. Kalimat yang pertama, sampah pada zaman ini merupakan masalah yang besar, terutama masalah sampah plastik. Dari satu kalimat itu, aku ingin bertanya, kenapa sih kalimat itu penting? Boleh saling melengkapi ya. Jadi kalau Marco mau berpendapat apa gitu, nanti Stefan dan Michael Cahya melengkapi. Apakah penggunaan masalah yang terulang? Oke, itu betul. Itu salah satu kekeliruan. Ada lagi. Perhatikan strukturnya Bang. Sampah pada zaman ini merupakan masalah yang besar, terutama masalah sampah plastik. Kita lihat subjek, predikatnya, objeknya, mungkin kontaknya, keterangannya. Selain kekeliruan kalian mengulang kata masalah, sampah gitu. Ada lagi. Oh dari Marco, menurut Marco bagaimana? Menurut kami itu
merupakan masalah yang besar pada zaman ini. Iya, betul ya. Jadi kalian tidak boleh menyisipkan keterangan antara subjek dengan predikat. Itu aja. Jadi keterangan boleh di awal, boleh di akhir. Gitu. Berikutnya kalimat yang kedua, alasan mengapa masalah plastik sangat besar adalah karena kita terus memproduksinya dengan skala yang besar. Nah ini sebenarnya itu saran aja. Langsung aja alasannya karena sampah plastik diproduksi dengan skala besar. Jadi kalian bilangkan subjek kita, peneliti, penulis, ya. Untuk semua yang ada di dalam jurnal itu peneliti, penulis, kita bilangkan saja. Berikutnya kalimat yang keempat. Tetapi sayangnya plastik sangat sulit untuk diurai. Kira-kira kelirunya apa? Tapi harusnya dilakukan saja dua tapi ini. Jadinya Jadi sayangnya plastik sangat sulit untuk diurai. iya, itu boleh ya. Kekeliruan kalian menggunakan konjungsi tetapi di awal kalimat. Ya harusnya menggunakan akan tetapi namun, karena akan tetapi dan namun itu konjungsi antar kalimat. Nah, dalam akta kalian yang itu lihat baru ada beberapa poin yang belum ada bagian hasil penelitian kalian. Di sini kalian tiba-tiba langsung ke kesimpulan, kalau metode langsung ke kesimpulan. Nah, padahal hasil itu memang harus kalian cantumkan juga. Jadi ketika aku baca melihat jurnal kalian, mereka tahu intisari dari penelitian kalian itu apa. Kemudian mereka bisa menggunakan ini sebagai sumber atau tidak ya teman-teman. Jadi nanti kalian berbagi. Berikutnya kalian lihat halaman ke-4 kolom kanan desain penelitian. Penelitian akan dibagi menjadi dua tahap utama, di mana tahap pertama adalah pembuatan bioplastik dan tahap kedua pengujian sifat-sifat bioplastik. Mengapa kalimat ini keliru? Sifat-sifatnya itu harusnya ada buku. Oke, ada lagi. Menurut saya bioplastiknya itu nggak perlu ditarik Bu. Karena plastik merupakan bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Jadi kamu dalam jurnal ini keliru gitu ya ketika menuliskan ini dalam setopnya itu. Ada lagi dari Michael? Tahap pertama adalah pembuatan bioplastik dan tahap kedua adalah pengujian sifat bioplastik. Tidak kelirunya. Tahap keduanya nggak pakai ada. Oke, ada lagi? Waktu dulu tidak apa? Di sini kita menggunakan akan di bagian depan kalimat itu harusnya dihilangkan saja. Jadi harusnya penelitian dibagi menjadi tiga letak. Stefan tambahkan. Menurut saya yang kata di mana itu harus diganti Bu. Soalnya saat ada ibu itu pernah bilang kalau di mana sih nggak boleh pakai. Ya, karena di mana dalam bahasa Indonesia hanya merujuk pada tempat ya. Tidak bisa seperti dalam bahasa Inggris dibandingkan dengan sebagai kemudian tadi betul ya disampaikan penelitian akan dibagi. Teman-teman bilangkan semua kata penelitian ini akan gitu ya. Akan peneliti tadi ya. Karena penelitian kalian sudah dilakukan. Jadi penelitian akan dibagi langsung saja penelitian dibagi menjadi dua tahap titik. Tahap pertama, tahap kedua gitu ya. Jadi dari tadi itu membaca semuanya banyak kata akan padahal ini penelitian sudah selesai. Oke, berikutnya saran-saran saja ya. Oke, bisa. Saran dari ibu teman-teman, cek daftar pustaka kalian ya, karena itu melihat masih ada sumber yang belum kalian cantumkan. Kan sayang kalian meneliti sudah sangat baik, tapi hanya karena ada sumber yang tidak cantumkan, itu khawatir kalian dianggap plagiat membaca. Oke, jadi nanti lengkapi daftar pustaka kalian. Berikutnya perhatikan kaitan tanda baca. Ada perincian-perincian yang kalian tidak menggunakan tanda koma sebelum dan gitu ya. Ada juga tadi tanda hubung ya, secara terus menerus atau mungkin kata ulang yang harusnya ada tanda hubung. Berikutnya perhatikan konjungsi ya. Ibu sudah sering menyampaikan di kelas kalau konjungsi korelatif
kalian gunakan dalam satu kalimat itu boleh. Tapi itu masih melihat ada jika apa, maka apa. Jika dengan maka itu dengan kondisi berpasangan ya. Jadi kalian tidak boleh menggunakannya dalam satu kalimat. Itu. Kalian perhatikan, di sini juga ada karena sehingga dalam satu kalimat itu tidak boleh. Kalian silakan cek kembali penulisan bioplastik. Tadi Stefan menyampaikan tidak boleh cetak miring, tapi kalian kebanyakan di sini menulisnya cetak miring. Nah, kalian mau versi yang mana? Yang ini harus konsisten, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris silakan, tapi harus dicetak miring. Cek penulisan di kapan dipisah, kapan dirangkai. Di sini masih ada di atas kalian rangkai, di dalam kalian rangkai. Tidak boleh. Berikutnya, perhatikan kaidah penulisan angka dan bilangan. Sebanyak 4 kali. Nah, harusnya 4 itu ditulis dengan apa? Huruf ya. Karena itu bukan penulisan, bukan satuan. Oke. Dan situasi dari Ibu, kalau dari Pak Fit, dari tambahan silakan. Ibu kembalikan. Terima kasih para penguji telah memberikan pertanyaan maupun masukan bagi kelompok. Selanjutnya para audiens untuk memberikan pertanyaan. 5 menit mulai dari sekarang. Ada yang bertanya? Di para audiens ada pertanyaan? Ada. Silakan. Baik, terima kasih dari moderator. Saya Alex Berkolo dari kelas 21 kelas 4 dan saya terkait kelompok peneliti. Yang pertama, saya melihat bahwa pada kegiatan sesi pertama ini banyak sekali riset bertemakan cara membuat kemudian mengenai plastik biodegradable. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa tim peneliti masih memilih untuk menggunakan tema yang kurang lebih cukup familiar, dan juga apa yang menurut tim peneliti penelitian ini unik dibandingkan dengan plastik biodegradable yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak dibuat lebih banyak lagi variabel bahannya untuk kemudian kan menguji yang mana yang lebih efektif lagi. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, pertama, kenapa kita pilih tema plastik? Kita akan jujur saja. Pertama kali kita memberi tema tebuik, kita ditolak. Oleh karena itu kita cepat-cepat dan kita merasa bahwa plastik ini juga salah satu yang penting, dan jujur kita juga nggak tahu sebenarnya di sekolah ini banyak yang plastik. Saat kita udah mulai eksperimen baru kita tahu bahwa ternyata ada banyak juga yang pilih plastik. Dan kemudian kenapa pakai apel dan ketan padahal kurang efektif? Menurut saya ketan sih efektif. Namun apel kita pilih itu salah satunya karena pengekstraksiannya cukup mudah, dan juga salah satu bahan pektin yang efektif itu sudah banyak pada jurnal-jurnal lain, dan sehingga kelompok kami itu tidak ingin terkesan plagiat bila memilih bahan yang sudah ada pada jurnal online. Sekian dari pertanyaannya, itu saja. Saya boleh menjelaskan. Oke, jadi sebagai sekedar tambahan saja, yang membedakan kelompok kami dari kelompok yang lain itu pertama, biasanya kan kalau untuk pembuatan bioplastik ini di ekstraksinya itu bahan dasarnya itu diekstraksi dari satu buah atau satu barang. Kalau kita ekstraksinya dari buah, ya kita melakukan hal tersebut untuk memperluas kompleksitasnya dan juga untuk mengetahui jika hal tersebut dengan impuritas yang tadi saya sebutkan itu jika dicampur akan tetap berhasil bioplastiknya, dan setelah eksperimen ini kami menyimpulkan bahwa iya bisa berhasil. Jadi ya itu yang saya kira membedakan kelompok kami dari kelompok yang lain. Ya. Jadi yang menurut saya itu sangat unik dibandingkan kelompok lain adalah kami itu menggunakan beberapa jurnal, dan jurnal-jurnal itu metode penelitian untuk membuat bioplastik. Namun kami modifikasi penelitian-penelitian tersebut sampai akhirnya mendapatkan hasil bioplastik milik kami itu. Baik. Ada pertanyaan dari orang tua? Mungkin tidak ada yang lain. Kalau tidak ada, baiklah. Sekarang dimulai kita di penghujung acara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah.
kita dapatkan dari presentasi ini dapat bermanfaat bagi masa depan kita, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.